Oke, selamat bertemu para mahasiswa KBBM Fakultas Pertanian tahun 2020. KKN kali ini kira-kira kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman atau dengan adik-adik Anda yang berada di desa atau sekitar kampus, tapi kami bisa bertemu lewat beberapa informasi, mungkin lewat Zoom, lewat feeling, atau lewat informasi-informasi WA dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya sebagai dosen Fakultas Pertanian akan sedikit memberikan informasi atau penguatan-penguatan kepada adik-adik apabila adik-adik melakukan kegiatan KBPM di desa, baik di desa dekat kota ataupun di desa jauh dari kota atau dekat pusat informasi. Tapi apapun, biar kita tidak bertemu, tapi kami harus memberikan penguatan yang nantinya adik-adik mendapatkan informasi-informasi ini bisa lanjutkan di dalam keluarga-keluarga dekat Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, pemerintah desa, gereja, dan masyarakat luas lainnya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penguatan tentang air. Jadi kami tahu bersama bahwa air itu merupakan kebutuhan utama yang sulit tergantikan. Dalam isu perubahan iklim atau khususnya NTT, air selalu menjadi isu serius dan menjadi persoalan serius, baik untuk kebutuhan rumah tangga, peternakan maupun pertanian. Kita lihat di mana-mana data mengatakan bahwa air kurang, air sungai mengering, mata air mengering. Dan kita tidak tahu persoalan ini sampai kapan. Kalau kita tahu bersama bahwa akibat kekurangan air, produksi pertanian bisa menurun. Berbagai macam penyakit bisa terjadi. Peternakan bisa mengalami hal serius. Dan begitu banyak persoalan akan timbul apabila terjadi kekurangan air. Sehingga apapun kami sebagai dosen, kami sebagai mahasiswa, kita perlu juga memikirkan hal-hal yang serius ini, bagaimana menangani ke depan tentang persoalan air. Banyak orang sudah bicara air, banyak orang mengakses air dari sumur bor, sumur pompa, dari sumur biasa, dari sungai, dari PDAM. Tapi itu pun sekarang terasa cukup sulit. Apalagi kita memesan tangki air, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Sehingga kita perlu cari solusi, bukan saja solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjang. Sehingga saya minta kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian, mari kita arahkan perhatian kita kepada air. Kita belajar tentang air, kita menyuluh tentang air, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan air sekarang, besok, dan jangka panjang di masyarakat. Saya tawarkan satu program, yaitu program tanam air. Kenapa saya pakai kata tanam air? Alkitab menulis secara baik, kalau kita menanam, bahwa kita memanen. Sebenarnya konsep tanam air ini bukan barang yang aneh. Pemerintah, para ahli sudah pernah mengeluarkan konsep tentang resapan air, tentang ini biopori dan segala macam. Tetapi untuk NTT kasusnya lain. Karena intensitas curah hujannya tinggi, frekuensinya rendah, maka air yang datang seketika itu cukup besar. Kalau hanya konsep biopori dan konsep resapan air, kadang-kadang air masih berlebihan. Maka kita perlu membuat konsep yang lain dari apa yang sudah pernah dikeluarkan, yaitu konsep tanam air. Yakni kita membuat lubang kurang lebih 1 kali 1 meter atau 2 kali 1 meter di daerah di mana sering tergenang air di sekitar rumah kita atau di tempat umum atau di sekitar tempat air jatuh dari rumah kita atau dari pancuran segala macam. Di situ kita membuat lubang yang akan menyerap sebagian air hujan yang jatuh dari langit, menyentuh rumah kita, menyentuh lahan kita, kebun kita, dia akan mengalir ke dalam lubang itu. Yang satu saat saya berpikir bahwa air itu akan menjadi air tanah. Mungkin sekarang kita tidak bisa panen. Dalam berjangka waktu 10 sampai 15 tahun ke depan, apabila seluruh rumah, seluruh tempat umum kita buat lubang resapan air atau lubang tanam air ini, maka satu saat akan berguna sekali bagi anak cucu kita. Nah, kadang-kadang orang bertanya, kenapa kita membuat lubang tanam air ini, tapi air kita tidak bisa ambil? Memang menerangkan pada masyarakat bahwa air ini akan tersimpan dalam tanah. Dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, ke dalam tambah, mungkin ke laut. Tapi paling kurang air yang jatuh dari langit ke bumi dalam bentuk air hujan tidak terbuang saja ke sungai, terus ke laut, atau menguap saja kembali ke udara atau ke langit, tapi tertanam ke dalam tanah. Hingga satu saat akan membuat kelembaban tanah, membuat ketersediaan air tanah,
sehingga dunia ini menjadi dingin dan hutan akan terbentuk di mana-mana. Nah, pengetahuan ini penting Anda belajar, Anda bisa akses di internet. Bagaimana cara menanam air, bagaimana cara mempersiapkan air tanah yang baik. Kami juga akan mengirimkan Anda ukuran-ukuran lubang tanam air dan film tentang tanam air. Anda upload dia, simpan di WA Anda, simpan di komputer Anda membuat film-film kecil untuk Anda bagi ke desa-desa, pada tetangga-tetangga Anda. Tetapi ingat, Anda paling kurang pada saat Anda KKN di rumah tangga Anda atau di desa Anda harus membuat lubang itu di rumah Anda dan di tetangga Anda, mengajak orang menyaksikan penggalian lubang itu dengan menjaga jarak, karena ini sedang kita menghadapi COVID yang kita harus menjaga jarak. Tapi dalam rumah tangga Anda, saya kira Anda tidak perlu menjaga jarak. Karena konsep KKN kali ini, Anda ber-KKN, Anda ber-KBPM di rumah Anda, ber-KBPM di tetangga Anda, dan di tempat fasilitas umum yang tidak mengundang banyak orang. Laporan-laporan yang Anda lakukan nanti itu dalam bentuk foto-foto, dalam bentuk film-film, dan bagaimana Anda wawancara seseorang yang mengerti pada saat Anda terangkan tentang lubang air ini. Anda wawancara dia, Anda shooting bahwa lubang tanam air ini penting bagi dunia, bagi dia, dan bagi seluruh kehidupan. Sehingga laporan itu yang akan memberi nilai tambah bagi Anda, Unkris, dan bagi dunia. Dengan laporan-laporan itu, panitia akan mengeluarkan nilai sesuai apa yang Anda lakukan. Inilah kekuatan, kami memberikan sedikit penguatan kepada khusus mahasiswa KBPM dari Fakultas Pertanian. Anda harus bicara air, sumber air, kegunaan air, dan perlindungan air. Karena air tidak dapat digantikan. Kalau kita tidak ada beras, bisa ganti dengan ubi. Kalau kita tidak ada pisang, bisa ganti dengan jagung. Kalau tidak ada motor, kita naik mobil. Kalau tidak ada mobil, kita jalan kaki. Tapi begitu tidak air, adalah mati. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini dapat berguna bukan saja untuk mahasiswa KKN, tapi untuk pendamping, bagi pegawai, dan bagi seluruh masyarakat yang konsen tentang kehidupan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Salam. Selamat sore, kita berada di salah satu lokasi kampus, salah satu tempat di mana kami membuat sebuah lubang tanam air atau water planting. Anda lihat bagaimana saya berada di sekitar lubang, ini terjadi hujan, dan kita membuat lubang tangkapan air. Lubang ini kami kurang lebih sudah buat 3 tahun. Pertama, tujuan dari lubang tangkapan air ini agar dapat menampung air-air hujan yang jatuh sekitar kampus, tidak saja mengalir langsung ke laut, tapi di dalam masuk ke dalam tanah. Diharapkan dengan adanya masuk ke dalam tanah ini bisa menjadi cadangan air tanah dan juga menahan laju air laut yang masuk ke dalam bumi lewat intruisi. Nah, kami lihat bagaimana air yang masuk setiap kali hujan sebesar kurang lebih 2 dim. Anda lihat sendiri bagaimana selalu tiap kali hujan daerah ini menangkap air dengan baik. Apalagi kalau daerah-daerah koral seperti ada di Oesapa ini. Ini merupakan salah satu sudut antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artawacana Kupang. Sehingga barang-barang seperti begini harus dibuat di mana-mana. Lubang seperti begini harus dibuat di seluruh NTT. Kami punya target lubang seperti ini ada 1 juta di NTT. Sehingga kalau satu lubang saja mampu menangkap air selama musim hujan 1 kubik, satu musim hujan kita bisa menangkap 1 juta kubik. Anda bayangkan 10 tahun kita menampung kurang lebih 10 juta kubik. Hingga daerah ini tidak kekurangan air di musim kemarau. Satu saat kalau kita butuh tinggal kita bor atau kita gali sumur. Ini disebut dengan konsep water planting. Kita menanam air sehingga tanaman menjadi bagus, hutan lindung menjadi bagus, tidak banjir, tidak erosi. Inilah model seperti begini sudah pernah dilakukan di Israel 1000 tahun lalu, Istanbul 1000 tahun lalu, sehingga daerah itu tidak kekurangan air sampai hari ini untuk proyek pertanian. Padahal curah hujan mereka cukup sedikit. Curah hujan kita kurang lebih 3 bulan. Dan kalau kita membuat begini sebanyak 1 juta lubang di NTT, saat kita tidak akan kekurangan air lagi. Sekian dan terima kasih. Silakan mencoba.